Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Gimana bulan puasanya teman-teman? Udah tinggal beberapa hari lagi menuju bulan Ramadan. Menuju Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana puasanya, uangnya, ya kan? Mobilnya, kerjaannya, ya kan? Jadi ya kalau masih ada yang belum tercapai target atau mungkin belum sesuai yang diharapkan, kita berdoa aja. Kita bersyukur dulu. Sehingga apa yang kadang-kadang gini, gue pun juga manusia, semua punya rasa yang sama. Terkadang kita suka lupa bersyukur. Kayak misalkan lo lihat orang yang lebih wow dari lo, ya kan, lo akan lebih berasa, oh kok dia bisa lebih wow dari gue. Padahal sebenarnya apa yang lo punya itu juga sudah lumayan gitu loh. Istilahnya mungkin orang lain akan memimpikan apa yang lo punya dan lo tetap memimpikan orang lain punya gitu. Jadi jangan sampai ya karena hal itu berkelarutan sehingga membuat orang itu menjadi lebih tidak bersyukur gitu. Jadi yang kayak gue bilang, di saat lu makan daging sapi, ada yang cuman makan daging ayam. Di saat lu makan daging ayam, ada yang cuman makan telur. Di saat lu makan telur, ada yang cuman bisa makan tahu tempe. Di saat lu cuman bisa makan tahu tempe, ada yang cuman makan nasi garam. Nah, di saat lu makan nasi garam, ada yang nggak bisa makan gitu ya. Oke, lalu kita akan membahas mobil Pajero Sport Exit 2013. Ini kedua kalinya mobil ini bertandang lagi ke Euro House. Begini, lu mencari mobil Pajero Exit tahun 2013, katakanlah mobil ini sudah mempunyai umur 9 tahun. Dan kilometer mobil ini baru menyentuh 90.000, yang artinya 10.000 per tahun. Untuk ukuran mobil diesel di Indonesia ini termasuk dan tergolong sedikit ya. Terus lagi, ketika mobil ini sudah 9 tahun om, dari 2013 itu yang beli mungkin katakanlah orang yang menengah ke atas. Dan dia begitu udah pakai 5 tahun biasanya udah diturunkan ke generasi kedua. Atau mungkin orang yang menengah ke atas itu punya anak buah atau bawahan, atau mungkin manajernya atau orang yang dipercayain dikasih mobil ini. Nah, pada saat mobil ini dikasih ke mereka, itu rata-rata ada dua tipe. Bos yang baik itu akan merasa, oh mobil ini udah tua 5 tahun, gue rapi-rapiin dulu 10-20 juta. Seperti yang gue bilang, rumusnya ketika lo beli mobil, 10% dari harga mobil itu untuk restorasi atau mungkin modifikasi agar mobilnya lebih prima lagi. Ada juga bos yang kedua, pakainya tuh udah asal. Jadi memang selama 5 tahun itu dia ngitung, ya udah gue beli, depresiasi udah biarin. Rata-rata tuh udah mandi asuransi gitu kan. Karena memang kalau orang yang punya mobil itu rata-rata menggunakan asuransi. Jadi baret sedikit di asuransi gitu. Jadi pada saat 9 tahun sudah dipakai, banyak yang overspray-nya kelihatan, banyak yang jelek. Bekas cat itu nggak ada masalah selama bekas catnya itu bagus gitu. Jadi jangan lo tangkap omongan gue itu ketika lo beli mobil bekas harus yang catnya ori. Gini, lo nggak bisa punya kadar toleransi yang 100% lo beli mobil bekas harus kayak mobil baru. Tapi minimal ketika lo dapat bekas cat, mobil itu tidak bekas tabrak. Dan juga hasil pengecatannya tuh minimal harus bagus gitu. Karena kan gini, lu beli mobil, katakanlah walaupun ini mobil bekas, pasti lu berharap mendapatkan yang terbaik. Apalagi kalau lu beli mobil ini dengan keringat sendiri. Lain cerita kalau lu dapat mobil hibah, ya kan? Lain cerita kalau dapat duit panas. Nah, gitu kan? Ya, makanya yang gue bilang, kalau lu ngelihat orang yang rumahnya mungkin 200 meter, ya kan, atau mungkin 120 meter, karena kan sekarang ini identik dengan rumah 120, 150, 200 di kategori menengah. Kalau rumahnya 200 meter, mobilnya ada Bentley, ada Rolls Royce, ada Ferrari, atau mungkin Alphard baru, ya kan? Nah, itu boleh ditanya. Jadinya apa? Nah, ya kan? Tapi kalau lo ngelihat rumahnya 250 meter, mobilnya kijang sampai udah butut, ya kan? Mobilnya ya gitu-gitu aja, artinya dia beli duitnya pakai keringat gitu. Oke, singkat cerita mobil ini balik lagi karena anaknya si tante udah mau ganti mobil sekelas Hyundai Creta, dapat COP dari kantor. Jadi si tante pas mau ngehibahin mobil ini lagi ke anaknya nggak mau om pakai yang kegedean. Satu begitu, karena dua pikiran milenial juga berpikir, ya gue pengen lah mobil yang lebih baru gitu ya kan. Tapi si tantenya kan merasa ya emang mobil ini dia beli segini, ya dia puas pakainya. Jadi sekali lagi terima kasih om dan tante yang sudah membeli mobil ini dari Eurostore lalu dan dijual kembali dalam keadaan yang cukup baik.
Dan selama si om tante itu pakai, dia ganti olinya rutin di Eurohouse tuh om. Pakai AMS oil. Gitu. Jadi kalau lu bilang Eurohouse mahal dibandingkan dengan yang ada di marketplace, ya nggak ada masalah sih om. Gue sih nggak pernah, maksud gue, ya orang kalau mau beli silakan, mau datang ke Eurohouse boleh, nggak ada masalah kan. Nggak mau beli ya nggak apa-apa gitu kan. Makanya yang kayak gue bilang, lah rata-rata yang ada di market itu kalau nggak hitam, putih. Dan kalau menurut gue putihnya Pajero itu harus ekstra hati-hati ketika merawat. Karena putihnya dia itu putih solid, putih mutiara. Jadi lu harus bener-bener rajin untuk detailing dan coating dan sebagainya. Gitu. Nih interiornya nih om, masih bagus om. Ini dia cuma defect di sini aja nih. Dan menurut gua ketika lu punya Pajero seperti ini nih om, mobil apa aja lah, ketika lu naik dan turun mobil, diusahakan tuh lu ada namanya pijakan footstep. Nih. Oke. Ini lu injak dikit aja gitu. Simple kan? Sehingga ininya nggak cepat rusak. Gitu. Apalagi kalau lu punya mobil Fortuner VRZ, itu biasanya ininya ngotak. Nah itu kan kalau lu tarik terus lama-lama ininya sobek. Karena ini kan nahan di sini nih. Gitu. Dan memang kalau kita ngelihat bahan-bahan jok mobil 10 tahun yang lalu tuh bagus, material ini masih kulit asli nih. Dia atasnya kulit, ini sampingnya itu sintetis. Gitu. Jadi memang kalau Pajero Exit itu identik dengan kata tidak ada sunroof. Kenapa orang rata-rata lebih suka yang Dakar? Begini ceritanya om. Jadi gini, ini kan mobil udah harganya 200-an. Sampai kapanpun menurut gue ini 200-an udah mentok. Udah nggak bisa turun ke 100 juta atau 120 juta. Seperti halnya Grid Corolla-nya Om Dimas. Mau sampai kapanpun harga rentannya 30 yang busuk, 60 yang udah siap pakai. Nah kalau mobilnya bagus ya di range-nya mungkin 40 sampai 50 atau mungkin 55. Begitu juga dengan Pajero. Jadi ketika lo berbicara tentang Pajero, ini adalah salah satu mobil batu loncatan ketika orang itu sudah merasa memiliki finansial yang cukup. Dan ketika itu terjadi, mungkin kayak misalkan ada orang yang punya duit 50-60 juta pengen kredit, ya kan? Nah, mereka beli mobil ini. Ada orang yang memang nungguin duitnya cukup 200 sampai 300 juta pengen beli mobil om. Tapi karena mereka di daerah, mereka takut untuk membeli mobil-mobil baru yang seharga segitu, mungkin kayak Expander atau yang lain-lain, dan mereka akan larinya ke mobil bekas seperti ini. Dan yang sangat disayangkan, ketika mereka pengen membeli mobil pertama mereka nih om, mereka kan terburu-buru nih om. Apalagi tuh gue suka lihat gini, kalau orang daerah datang mau beli mobil, ya asal-asal lihat gitu kan. Maksudnya lihat gini gitu lah, terus habis itu udah ya udah beli. Habis itu nanti ada kejadian yang datang ke tempat gue tuh om, shocknya abal-abal gitu kan, udah gitu joknya udah warnanya beda. Ya sebenarnya sih gini, itu sih nggak salah sih om, lu ngerti gak? Jadi kalau lo tanya yang salah penjualnya apa pembelinya? Jawabannya adalah pembelinya. Kenapa om? Karena dia tidak belajar sebelum beli mobil. Itu duit lu cari kan, lu cari setengah mati nih om. Kayak lu misalkan lu mau beli rumah atau lu mau beli handphone sekalipun nih. Ini lu mau beli handphone. Misalkan lu mau beli handphone. Nah, lu nggak belajarin speknya kayak lu om. Lu sampai 2-3 hari lu nggak tidur lu belajarin spek. Karena lu mau beli handphone tuh kan pakai keringet lu om. Nah kalau lu nggak belajar, lu salah, lu jangan salahin penjualnya. Lu kan ada yang bilang wah penjualnya tukang tipu. Lu yang nggak teliti bos beli mobil gitu. Nah makanya ketika lu beli di Eurohouse ya gini, gue namanya penjual ya om ya. Bisa terkadang salah, cuman minimal gue selalu meminimalisasi toleransi itu. Oke. Jadi memang mungkin di video sesi kali ini gue nggak lebih membahas mobil ini ya. Karena kita udah beberapa kali bahas juga kan. Cuman ketika kalian penonton baru nih di channelnya Joni, oh minimal gue punya duit segini, oh gini loh cara beli mobil gitu. Gue happy bos kalau ketika gue bisa memberikan edukasi-edukasi yang seperti itu. Oke, nah tadi kan gue ngomong om, rata-rata orang yang beli mobil ini kan mobil pertama. Pasti mereka ingin yang namanya sunroof. Padahal sebenarnya ketika lo beli Pajero yang Exit, notabene itu lebih irit dibandingkan yang Dakar. Gitu. Dan juga notabene mesinnya lebih awet dibandingkan yang Dakar. Jadi ini mungkin faktanya ya, tapi mungkin aslinya gue nggak tahu. Jadi tergantung pemakaian juga sebenarnya nih om. Jadi istilahnya kalau lo beli Pajero, ada yang ganti olinya rutin, ada yang nggak ganti oli, ada yang mungkin bahkan pakainya asal kena gitu.
Oke. Berbicara tentang mesin, simpelnya gini nih Om. Cara ngelihat kilometernya tuh kira-kira sesuai apa enggak. Ya, tapi nggak tahu ya kalau memang mereka rajin ganti ya. Kayak gini-gini. Itu kalau yang udah ratusan ribu, 200, 300 ribu. Ini warnanya udah nggak mungkin begini nih Om. Iya. Ya kan? Nah, kalau power steering fluid memang biasanya rata-rata kuning. Karena dia menahan panas oli power steering. Ya. Gitu. Terus di bagian radiator, di bagian sini kan kami udah pernah cerita. Kalau mesin udah pernah dibongkar, biasanya baut-baut segel-segelnya sudah pada hilang gitu. Gitu John. Jadi ini common rail DID, sedangkan kalau yang Dakar dari 2013 ke atas sudah VGT. Kalau tenaga gue bilang gini, untuk pakai hari-hari, pakai exit di remap udah sangat cukup. Udah gitu mobil ini masih bisa mengkonsumsi bahan bakar biosolar, lu tinggal daftar QR code, dan you go on gitu loh. Makanya Om, yang menengah ke atas tadi, yang gue balik ke cerita yang tadi, itu mereka nggak mau jual mobil ini, sayang. Selama 5 tahun mereka pakai kan mereka puas kan sama mobil ini kan. Mereka merasa mereka ingin memberikan kepada orang yang memang kerja buat mereka gitu loh. Jadi kayak gitu. Waduh, gue jadi ngomong gini ntar Om Dimas minta Pajero lagi. Ya, jadi gitu. Nah, tergantung bos kalian yang mana. Tapi either yang satu atau dua, ya udahlah bersyukur aja John dapat mobil John, ya kan? Pak Birin. Hah? Kapten Birin. Ah, iya persis. Kapten Birin dibeliin Pak Haji Arso mobil Pajero. Iya tuh, tapi kan kerja udah berapa puluh tahun Om. Iya, digantiinnya pelan-pelan Om. Gitu. Yuk kita cobain mobil yuk. Sebelum kita cobain, gua ngerubah setup mobil ini nih Om. Peleknya gua cat dengan warna joni-joni yang baru. Ini silvernya lebih ke arah gunmetal tapi di tengah-tengah. Kayaknya gue pernah bahas juga. Lalu yang kedua, gua mencoba menggunakan ban Yokohama Geolandar AT yang G94. Ini bannya cukup mahal ya, kurang lebih 8 jutaan ya. Kalau gua nggak salah ingat, gue lupa John, tolong dikoreksi. Lalu untuk shock breaker, jadi si tante itu waktu itu pingin mobilnya tuh nggak pengen limbung Om. Nah, gue pakai lowering kit custom dan ini bantingannya cukup stiff ya. Balik lagi ke selera, preference orang masing-masing beda tentang bantingan. Jadi ada yang suka Pajero memang modelnya empuk begitu, ada yang suka modelnya stiff. Tapi yang pasti ketika lo beli mobil ini dikasih 2 set antara per standar atau per custom ini. Gitu, bannya ganteng John, udah pakai gunmetal ke arah silver ditambah ban Geolandar AT Pol. Oke, jadi kalau kita bicara sunroof, poin yang kedua adalah orang yang beli mobil ini tuh pasti kan mobil pertama, pasti pengen tampilan interiornya juga bagus. Jadi pasti kalau yang Dakar itu dia ada head unitnya di sini. Jadi di sini udah nggak ada MID lagi. Tapi kalau gue pribadi gue suka yang begini, simple. Di sini ada MID, ada kompas, ada buat ini namanya apa nih? Sorry, elevationnya dia berapa meter dari darat. Terus ini tuh lengkap, ada sampai tanggal juga. Jadi dia nggak bisa yang namanya Bluetooth. Tapi di sini ada kabel aux, jack yang putih merah menjadi kabel jack 3,5 mm. Di sini cukup, karena gue punya memori juga sama mobil ini Om. Iya. Dulu bini gue mobil kantornya ini. Gue kan dulu nggak punya mobil. Jadi kalau keluar kota pinjam mobil bini gue. Iya. Gitu. Ini Pajero selama lu pakainya bener Om, lu nggak pelit ya. Jadi makanya yang kayak gue bilang, lu beli mobil, lu harus ada budget untuk ngerapihin mobil dan juga ngerawat mobil. Sama juga kan kayak rumah. Kalau rumah lu nggak rawat, lama-lama kan roboh, ya kan? Sama juga kayak badan. Kalau lu nggak rajin olahraga, minum vitamin, ya badan lu yang roboh, bos. Gitu. Dan dia kelebihannya salah satunya dibandingkan dengan VNT, itu dia ada yang namanya Kryptonic di sini transmisinya. Tapi yang gua nggak suka adalah pegangan transmisinya ini gede banget nih Om. Kayak orang Arab. Besar gitu, keker ya kan. Kalau Fortuner kan kayak orang Asia. Cukup-cukup saja gitu.
Itulah Om, jadi interior juga salah satu faktor yang penting ketika lo beli mobil. Karena apa Om? Dalam interior itu misalkan mobil itu udah 3-4 tangan, keringat berapa orang udah masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mobil itu interiornya nggak seger, itu kan yang lo lihat setiap hari ketika lo naik mobil itu. Ya kan? Jadi kalau bisa lo dapat yang benar-benar seger dan gurih gitu loh. Tapi menurut gue ini untuk ukuran 90.300 kilometernya, ini sangat-sangat bagus interiornya John. Oke? Tarikannya juga udah enak nih, udah gue remap. Wih. Mantap John, oke? Terima kasih semua Johnny my friend. Happy hunting dan semoga mobil pertama kalian beli nggak zonk dan juga menjadi berkat buat keluarga kalian. Karena kalau kita beli mobilnya pakai duit yang benar, jadi berkat kan Om? Iya dong. Iya. Lo bawa anak-anak lo pergi, lo bawa bini lo pergi. Bini lu merasa bersyukur dengan apa yang dia punya. Jadi kalau bini lu udah naik Pajero lama, jangan suka nyinyirin laki lu gitu ya kan. Aduh, papa sih nggak kayak si dia beli Pajero baru ya kan. Itu kan namanya lu nggak bersyukur ya kan. Papa sih ini ya kan. Jadi kalau lu punya bini yang udah bersyukur, lu pulang lu nggak dicerewetin, nggak dicemberutin, nah ya kan. Lo kalau punya duit jangan diumpetin, kasih aja John ke bini lo John. Dong. Berkat John, ya kan? Kecuali lo pulang emang lo dimaki-maki. Tapi itu kalau lo mungkin selingkuh ya. Gitu. Jadi istilahnya yang dibilang keluarga itu adalah anugerah dan berkah ya benar. Cuman kan terkadang orang suka capek nih Om, bawa pulang capek, marah-marah di rumah ya kan. Begitu pula istri. Lo istri itu jaga anak di rumah tuh susah Om. Susah Om. Maksudnya jaga anak sama lo kerja itu lebih capek jaga anak. 4 jam. Iya, jadi ketika lo seperti itu ya lo tinggal dimatengin aja gitu. Bukan dimatengin, maksudnya diomongin baik-baik. Kalau misalkan ada masalah satu sama lain, duduk berdua ngobrol. Karena apa? Ya perpisahan itu bukan menjadi penyelesaian ya. Kalau bisa, memang ya namanya rumah tangga pasti kan ribut-ribut gitu kan. Pasti apalagi kalau masalahnya uang atau cemburuan gitu kan. Ya udahlah. Masalah itu bisa membuat hubungan semakin kuat. Oke? Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.